Assalamualaikum Besti, ini Uni Rizka datang balik. Nah, kali ini Uni mau bikin pergedel jagung. Bahannya nampak ya sama kalian, yang pasti jagung. Yang pertama kali dilakukan adalah memasukkan daun bawang ke sebuah wadah, selanjutnya memblender jagung. Tiba-tiba Uni teringat bawang putih bagusnya ditaruh di bawah sehingga memblender jagung tidak terlalu lama. Kalau pergedel jagung ini kan mengandung air ya Besti nih. Kalau terlalu lama di blender nanti kita akan banyak menambahkan tepung sehingga rasa jagungnya tidak kentara lagi. Bagusnya jagungnya diulek aja ya Besti ini, tapi karena Uni lagi malas ya sudahlah Uni blender aja. Cuma blendernya sebentar aja, asalkan udah tidak berbentuk jagung lagi, udah hancur sedikit. Kayak gitulah kira-kira. Besti ini, bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semoga ibadah puasa ini lancar sampai akhir sehingga kita bisa menjadi fitri pada harinya. Amin. Mohon maaf bila kalian agak ngantuk mendengar suara Uni tidak ceria seperti biasanya ya, karena Uni lagi sedih Besti ini. Bikin pergedel dulu lah ya Besti ini. Setelah jagungnya agak hancur, dimasukkanlah bumbu yang akan memberikan rasa: kaldu jamur, garam, merica, dan pala. Takaran palanya setengah dari merica. Diberi baking powder, tepung beras 1 sendok, dan tepung terigu itu dikira-kira aja Besti ini. Yang akan banyak ditambahkan itu tepung terigu, kalau tepung beras tetap 1 sendok aja. Diaduklah mereka, diberi telur, dan terakhir diberi cabai yang udah diulek. Kalau tidak dikasih cabai tidak apa-apa sih, terserah kalian aja sih. Kalau Uni sih pengennya pergedel jagungnya berwarna agak kemerahan. Kalau nggak dikasih cabai nanti dia kuning loh Besti ini. Ya iyalah, ini namanya juga pergedel jagung. Kalau bakwan sayur ya itu tidak ada warna sedikit pun. Untuk menggoreng pergedelnya minyaknya harus panas Besti ini. Memasaknya di api kecil aja Besti ini, tapi jangan terlalu kecil pula, kapan lagi masaknya. Menu takjil kali ini simple seperti biasa lah Besti ini. Uni itu kan suka yang simple-simple. Palingan hanya pergedel jagung ini, tidak ada yang lain Uni. Nantilah tambahannya kalau Pak Su minta dibikinkan es teh. Ya sesimpel itu menu berbuka yang selalu Uni sajikan. Kenapa? Ya karena Uni pengen ketika kita berbuka itu nasi putih, maksudnya makan nasi itu masih tetap, karena kan seperti yang diketahui pada umumnya kalau berbuka itu kan kita akan beli ini itu sehingga porsi makan berkurang. Udah kenyang duluan sama berbagai macam takjilan. Nah, di sini kalian melihat pergedelnya agak berwarna kemerahan. Ya, karena Uni menggunakan apinya terlalu kecil. Padahal ya, di awal itu minyak udah panas, sehingga pemanasan terus-menerus ketika menggoreng pergedel jagung ini. Bisa dikatakan kalau pergedel jagung Uni ini agak gagal dari segi tampilan. Ya karena tidak cantik. Kenapa Uni posting? Ya Uni pengen ketika kalian melihat ini, kalian bisa belajar dari kesalahan yang Uni Rizka lakukan. Uni sih tidak malu, nggak apa-apa lah. Bukankah setiap orang itu berproses di dalam hidupnya. Untuk menu makannya simple juga Besti ini. Goreng tempe dengan ikan nila. Nah ikan nilanya itu sudah digoreng, jadi tinggal dipanaskan aja lagi. Dan untuk sayurnya bening bayam. Udah sesimpel itu memasak di bulan puasa. Besti ini mohon maaf bila video sederhana ini masih jauh dari kesempurnaan, dan terutama untuk voice overnya yang masih sayup-sayup nggak sampai mungkin. Harapan Uni sih kalian masih tetap melihat video ini sampai akhir. Ya kalau suara Uni kurang terdengar, kalian gunakanlah volume maksimal. Tapi kalau kalian lagi santai ya, lebih baik kalian menggunakan headset, jadi lebih terdengar lah suara Uni ini.
alternatif lain yang digunakan ketika tidak fit dalam voiceover adalah menggunakan teks. Tapi Uni merasa ada yang kurang. Kenapa? Ya karena kalau menurut Uni sebuah video itu punya ciri khas sendiri. Pernah kan kalian melihat bukan melihat sih, lebih tepatnya mendengar sebuah video tanpa kalian putar atau kalian tidak sempat melihat pemiliknya, kalian tahu oh itu video si ini si itu, pernah kan? Nah Uni pengen ketika kalian mendengarkan oh ini video Uni Rizka, sekarang masuk kepada hal yang bikin Uni sedih. Apakah itu sampai suaranya terdengar nggak asik, bikin ngantuk, mungkin seperti itu pemikiran kalian. Baiklah bes, ini begini cerita sedihnya ya. Kemarin itu Uni baru bangun tidur ya kan, tidur siang. Nah tiba-tiba Uni teringat tentang YouTube. Biasa lah ya kalau konten kreator itu kayak gitulah bes, ini di otaknya itu tentang konten video apa yang menarik, kemudian gimana caranya biar banyak yang nonton, kemudian cari ide ya, seperti itulah kalau sebagai seorang konten kreator ya kan. Nah pas bangun tidur itu Uni ngecek handphone lah, terus Uni tengok lah video-video Uni. Ada video baru yang belum dikelompokkan, jadi video itu lebih bagus dikelompokkan best. Ini Uni lihat sih dari YouTuber besar itu mereka mengelompokkan videonya sehingga memudahkan kalau ada yang mau nonton tinggal dilihat aja playlistnya, dan itu memberi keuntungan bagi si konten kreatornya. Kenapa? Kan ketika buka playlist itu nanti kan video di bawahnya akan terputar terus. Biasanya pengelompokan itu banyak dilakukan oleh YouTuber yang bagian tutorial. Menurut Uni tidak ada salahnya sih sebagai YouTuber khusus daily vlog ibu rumah tangga dikelompokkan juga. Nah saat itu ada video yang terlihat tadi udah dihapus, kenapa masih ada di playlist ini? Sehingga Uni hapus sekali lagi, langsung aja dihapus. Biasanya sebelum menghapus itu setiap tulisan yang keluar di YouTube itu Uni baca, apakah ini pengeditan, apakah ini penghapusan, itu Uni baca dengan seksama sebaik-baiknya. Entah kenapa pada saat ini mungkin lagi hapusnya ya best, ini langsung aja terhapus, dan sadarnya ketika udah klik tombol oke. Nah yang paling nyesek tuh apa best, ini yang kata orang sakit tidak berdarah, patah tapi tidak nampak, itu apa? Retak tapi tidak nampak. Ternyata video yang terhapus itu video dengan view yang bagus, baru upload beberapa hari, mungkin semingguan lah best, ini viewnya udah 1000-an. Sebagai YouTuber pemula 1000 itu sebuah kebahagiaan terbesar loh best, ini bayangkan oleh kalian. Mau di-upload ulang lagi nggak bisa best, ini kenapa? Karena video itu sudah lama, jadi Uni itu menabung konten best. Ini konten yang beredar ini banyak konten yang udah lama, ada yang udah 2 tahunan. Nah ada momen-momen tertentu yang membuat video lama itu nanti digeser penayangannya, dia kan di draft tuh best ini. Nah seperti puasa, maulid, kemerdekaan itu kan ada waktu khususnya biar sesuai dengan timelinenya. Video lama itu Uni tunda penayangannya. Pengen nangis, pengen teriak, nggak bisa best, ini lagi berpuasa. Akhirnya emosi itu hanya bisa didiamkan saja, nggak bisa diluapkan. Nyesek kan, view bagus hilang dan mentahannya tidak ada. Kata Pak Su, ya udah besok harus lebih hati-hati lagi dan jangan menyerah. Demikianlah cerita sedih kali ini. Semoga kalian bisa mengambil inspirasi di dalamnya ya. Mohon maaf bila ada kata atau perbuatan Uni yang menyinggung kalian, karena kesempurnaan itu milik Allah. Oh iya best, ini kalian dukung terus Uni ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.